Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basyirah Hikmah yang dirahmati Allah. Duduklah dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Selama 2 jam ke depan, kita akan melakukan perjalanan waktu. Kita tidak akan pergi ke masa depan yang penuh teknologi, melainkan kita akan mundur ribuan tahun ke belakang. Ke masa di mana manusia belum mengenal listrik, belum mengenal internet, namun kesombongan mereka sudah melampaui tinggi langit. Sejarah manusia adalah sejarah pengulangan. Sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi, selalu ada pertarungan abadi antara al-haq dan al-batil. Dan di puncak piramida kebatilan itu, duduklah manusia-manusia yang terkena penyakit jiwa paling tua di alam semesta. Penyakit itu bernama istikbar, atau kesombongan. Iblis diusir dari surga, bukan karena dia berzina, bukan karena dia korupsi, bukan karena dia membunuh. Iblis diusir karena satu kalimat logika yang cacat. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Penyakit iblis inilah yang menular kepada 7 manusia yang akan kita bedah malam ini. Mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah raja di raja. Mereka memiliki kekayaan yang jika dikonversi ke uang hari ini, mungkin melebihi kekayaan Elon Musk atau Bill Gates. Mereka punya tentara yang langkah kakinya saja bisa menggetarkan bumi. Saking kuatnya, mereka mengalami delusi. Mereka lupa bahwa mereka diciptakan dari setetes air mani yang hina. Mereka lupa bahwa mereka butuh tidur, butuh makan, dan butuh buang air. Mereka memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Namun, Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Perkasa, memiliki sifat Al-Mutakabbir. Allah tidak suka ada makhluk kerdil yang memakai selendang kebesarannya. Maka, Allah hancurkan mereka. Dan cara Allah menghancurkan mereka, sungguh di luar nalar militer manusia. Allah tidak mengirim meteor raksasa. Allah tidak mengirim naga. Allah menghancurkan kesombongan mereka dengan hal-hal yang paling remeh, paling kecil, dan paling menjijikan. Malam ini, kita akan bedah satu persatu. Bukan hanya bagaimana mereka mati, tapi bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka membangun imperiumnya, dan detik-detik sakaratul maut yang membuat malaikat pun merasa jijik mencabut nyawa mereka. Siapkan hati kalian. Ini adalah The Untold Story of Tyrants, runtuhnya para Tuhan palsu. Kita mendaratkan mesin waktu kita di sebuah peradaban kuno yang terletak di antara 2 sungai besar, Eufrat dan Tigris. Wilayah yang tanahnya subur, namun sejarahnya kelam. Inilah Babilonia, cikal bakal wilayah Irak modern. Disinilah, ribuan tahun yang lalu, bertahta seorang manusia yang namanya menjadi simbol keangkuhan abadi. Namanya adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh. Namrud bukanlah raja biasa. Sejarah mencatat, dia adalah manusia pertama di muka bumi yang mengenakan mahkota emas di kepalanya. Sebelumnya, pemimpin hanya dianggap kepala suku. Tapi Namrud, dia mendeklarasikan dirinya sebagai Al-Jababirah, penguasa mutlak yang memegang kendali atas hidup dan mati rakyatnya. Bayangkan suasana saat itu. Namrud menguasai seluruh lumbung pangan di Babilonia. Saat itu terjadi paceklik panjang. Rakyat kelaparan, kurus kering, dan antri berhari-hari di depan gerbang istananya yang megah hanya untuk mendapatkan segenggam gandum. Namrud menjadikan makanan sebagai senjata teologis. Setiap orang yang ingin mendapatkan jatah makan harus melewati pos pemeriksaan. Pertanyaannya hanya satu, Man Rabbukum? Siapa Tuhanmu? Jika mereka menjawab, Engkau adalah Tuhanku wahai Namrud, maka gandum diberikan. Jika mereka diam atau menyebut nama lain, maka leher mereka taruhannya, atau minimal mereka pulang dengan tangan kosong untuk mati perlahan. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda yang tatapannya tajam dan tidak menyiratkan rasa takut sedikitpun. Pemuda itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Perdebatan mereka adalah salah satu dialog paling intelektual yang direkam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Namrud bertanya dengan nada meremehkan, "Siapa Tuhanmu yang kau banggakan itu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab dengan tenang,
Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan." Mendengar itu, Namrud tertawa. Logikanya dangkal dan sombong. Dia berkata, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Namrud kemudian memanggil 2 orang tawanan dari penjara bawah tanahnya. Di hadapan orang banyak, dia memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala tawanan yang pertama. Keras, kepala jatuh, darah muncrat. "Lihat," kata Namrud, "aku mematikannya." Lalu dia menunjuk tawanan kedua yang gemetar ketakutan dan berkata, "Kau bebas, pergilah. Lihat, lanjutnya dengan aku menghidupkannya." Ini adalah sesat pikir yang luar biasa. Tapi Ibrahim tidak terjebak. Ibrahim langsung mengeluarkan argumen pamungkas yang membungkam mulut Namrud selamanya. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat jika kau memang Tuhan." Hening, sunyi senyap. Namrud terdiam 1000 bahasa. Wajahnya merah padam. Al-Quran menggambarkan momen ini dengan kalimat dahsyat. "Fabuhitalladzi kafar." Kalah dalam debat logika membuat ego Namrud terluka parah. Dia merasa dipermalukan di depan rakyatnya. Maka dia mengubah strateginya dari perang intelektual menjadi perang fisik. Dia membakar Ibrahim dalam api raksasa, namun Allah mendinginkan api itu. Kegagalan membakar Ibrahim membuat kegilaan Namrud memuncak. Dia tidak lagi hanya ingin membunuh Ibrahim, dia ingin membunuh Tuhannya Ibrahim. Dia memerintahkan pembangunan Menara Babel, sebuah proyek ambisius untuk menembus langit. "Aku akan naik ke langit, dan aku akan memanah Tuhannya Ibrahim," teriaknya. Ribuan budak dipaksa bekerja siang malam, batu bata ditumpuk hingga menembus awan. Ketika sampai di puncak, Namrud dengan congkak melepaskan anak panahnya ke angkasa. Allah, Zat yang Maha Mengetahui tipu daya, membiarkan anak panah itu jatuh kembali ke bumi dengan berlumuran darah. Namrud bersorak jumawa, "Aku telah membunuh Tuhan Ibrahim, lihatlah darah ini." Di titik nadir kesombongan inilah, Allah memutuskan untuk mengirimkan bala tentaranya. Namrud menantang perang terbuka. Dia mengumpulkan ratusan ribu pasukannya di padang pasir luas. Pasukan infanteri, kavaleri kuda, baju besi yang berkilauan, tombak yang runcing. Mereka siap berperang melawan pasukan langit. Dan benar saja, pasukan langit itu datang. Tapi yang datang bukanlah malaikat bersayap, bukan halilintar, bukan hujan batu. Dari ufuk timur, terlihat awan hitam bergulung-gulung. Suaranya bising seperti mesin yang berdengung. Semakin dekat, semakin jelas. Itu adalah nyamuk. Jutaan, miliaran nyamuk. Hewan kecil, lemah, yang biasa kita tepuk dengan satu tangan. Allah mengirimkan makhluk terlemah untuk melawan manusia terkuat. Nyamuk-nyamuk itu menyerbu pasukan Namrud. Mereka tidak menusuk kulit, tapi masuk ke celah-celah baju besi. Mereka menggigit kelopak mata, masuk ke lubang telinga, masuk ke rongga hidung. Nyamuk-nyamuk itu menghisap darah tentara Namrud dengan rakus. Pemandangan di padang pasir itu mengerikan. Ribuan tentara berguling-guling, menjerit, lalu tubuh mereka mengering. Daging mereka habis dimakan serangga, menyisakan tulang belulang yang berserakan. Kuda-kuda lari tunggang langgang. Namrud, dia pengecut. Melihat pasukannya habis, dia lari. Dia bersembunyi ke dalam istananya yang paling dalam. Ke kamar yang kedap suara, berlapis tembok tebal. Dia mengunci semua pintu dan jendela. Dia pikir dia aman dari serangan nyamuk itu. Tapi takdir Allah bisa masuk lewat lubang kunci. Allah memerintahkan 1 ekor nyamuk. Riwayat dari para ahli tafsir menyebutkan, nyamuk yang dikirim khusus untuk Namrud ini adalah nyamuk yang pincang. Sayapnya sobek sebelah, matanya buta sebelah, dan kakinya pincang. Nyamuk cacat ini dipilih Allah untuk menghinakan raja yang merasa sempurna. Nyamuk itu berhasil menyelinap masuk ke kamar Namrud. Ia terbang berputar di sekitar wajah sang raja. Namrud mengibaskannya. Nyamuk itu hinggap di bibir. Namrud menepuknya, tapi meleset. Lalu dengan izin Allah, nyamuk itu masuk melalui lubang hidung Namrud. Bayangkan horornya. Serangga itu merayap naik, melewati rongga sinus yang sempit, terus merangsek naik, hingga akhirnya bersarang di dalam selaput otak Namrud. Disinilah azab yang sebenarnya dimulai.
nyamuk itu tidak mati. Ia hidup di dalam kepala Namrud. Setiap kali nyamuk itu bergerak, setiap kali sayapnya berdengung, Namrud merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ada palu godam yang memukul otaknya dari dalam. Saraf-sarafnya menjerit, kepalanya serasa mau pecah. Raja yang mengaku Tuhan itu kini berguling-guling di lantai istananya, meraung seperti binatang yang terluka. Dengungan itu membuatnya gila. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan. Satu-satunya cara untuk meredakan sakitnya sesaat adalah dengan gegaran atau benturan. Namrud memanggil pelayan-pelayannya. "Pukul kepalaku," teriaknya. Pelayan itu memukul dengan tangan. Tidak mempan. "Lebih keras!" Pelayan itu memukul dengan kayu. Masih kurang. Akhirnya, Namrud memerintahkan pelayannya untuk mengambil terompah yang kotor. Bayangkan ironi sejarah ini. Kepala yang dulu dipakaikan mahkota emas pertama di dunia. Kepala yang dulu mendongak sombong menantang langit. Kini kepala itu dipukuli dengan sandal bekas oleh budaknya sendiri. Setiap kali sandal itu mendarat, plak, Namrud merasa lega sejenak karena nyamuknya berhenti bergerak kaget. Tapi begitu pukulan berhenti, nyamuk itu menggigit lagi. Hukuman ini tidak berlangsung 1 hari atau 1 bulan. Sebagian riwayat menyebutkan azab ini berlangsung selama 400 tahun, sama lamanya dengan masa dia berkuasa. 400 tahun dia menjadi raja tiran, 400 tahun pula dia menjadi orang gila yang dipukuli sandal. Di akhir hidupnya, tengkoraknya retak dan otaknya hancur akibat pukulan bertubi-tubi. Namrud bin Kan'an mati secara mengenaskan, bukan oleh pedang pahlawan, bukan oleh petir yang dahsyat, tapi mati perlahan-lahan oleh makhluk pincang yang bersarang di kepalanya dan hantaman alas kaki yang hina. Dunia pun mencatat, inilah kematian paling konyol untuk kesombongan paling besar. Sebuah pelajaran abadi bahwa sehebat apapun manusia, dia hanyalah makhluk lemah yang bisa dihancurkan oleh serangga kecil ciptaan Allah. Setelah kita meninggalkan debu-debu sejarah Babilonia dan kematian hina Namrud, mari kita geser jarum waktu kita ke era yang tak kalah mencengangkan. Kita menuju ke wilayah selatan Jazirah Arab, tepatnya di antara Yaman dan Oman, di sebuah kawasan yang disebut Al-Ahqaf. Disinilah, ribuan tahun silam, hidup sebuah peradaban manusia super yang disebut kaum Ad. Al-Quran menggambarkan mereka dengan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Irama dzatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram yang mempunyai tiang-tiang tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Fisik mereka bukan seperti kita, mereka adalah ras raksasa. Mereka memahat gunung batu dengan tangan kosong untuk dijadikan rumah. Kekuatan mereka mutlak. Dan di puncak kekuasaan kaum raksasa ini, duduklah seorang raja yang ambisinya menembus langit. Namanya Shaddad bin Ad. Kisah kegilaan Shaddad bermula dari sebuah dialog teologis yang gagal dipahami. Di masa itu, Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk memperingatkan mereka. Nabi Hud datang membawa kabar gembira dan peringatan. Beliau menceritakan tentang keindahan syurga yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman. Nabi Hud melukiskan syurga dengan detail. Istana yang batanya dari emas dan perak, sungai-sungai yang mengalirkan susu dan madu, kerikil-kerikil dari mutiara, serta bidadari yang jelita. Bagi orang beriman, deskripsi ini melahirkan kerinduan. Tapi bagi Shaddad, deskripsi ini melahirkan kompetisi. Hatinya terbakar oleh api dengki dan kesombongan. Dia berpikir, jika Tuhan Yahud bisa menciptakan tempat seindah itu, kenapa aku tidak bisa? Aku punya kekayaan yang tak terbatas. Aku punya tenaga raksasa. Aku penguasa dunia. Dengan angkuh, Shaddad berdiri di hadapan para menterinya dan memproklamirkan tantangan terbesarnya kepada Tuhan. Demi kemuliaanku, aku tidak butuh surga Tuhan Yahud yang baru bisa dimasuki setelah mati. Aku akan menciptakan surgaku sendiri di muka bumi ini. Aku akan membuat manusia lupa pada janji Tuhan, dan mereka akan menyembahku sebagai pemilik keabadian. Maka, dimulailah mega proyek paling ambisius dan paling gila dalam sejarah umat manusia. Shaddad memerintahkan pembangunan kota impiannya, Iram Dzat al-Imad.
Dia mengirim panglima-panglimanya ke seluruh penjuru bumi. Bukan untuk berperang, tapi untuk menjarah. Dia memerintahkan, ambil semua emas yang ada di tambang, kuras semua perak, selami dasar samudra, dan ambil semua mutiara, marjan, dan zabarjad. Kumpulkan semua minyak wangi kesturi dan zafran. Bawa semuanya ke Al-Ahqaf. Dunia saat itu diperkosa kekayaannya demi ambisi satu orang. Ratusan ribu arsitek jenius dikumpulkan. Jutaan budak dipaksa bekerja siang malam di bawah cambuk. Mereka mulai membangun fondasi, bukan dari batu kali, tapi dari batu pualam oniks yang didatangkan dari negeri jauh. Tembok-tembok kota disusun dengan pola yang tak masuk akal. Satu bata dari emas murni, satu bata dari perak murni, berselang-seling hingga menjulang tinggi menyentuh awan. Shaddad tidak main-main dengan ucapannya. Dia ingin meniru deskripsi surga Nabi Hud secara harfiah. Dia memerintahkan para insinyurnya untuk menggali saluran-saluran sungai di bawah istana-istana megah itu. Sungai itu tidak dialiri air kotor, tapi dialiri air tawar yang jernih, air susu, air anggur, dan madu murni yang disuplai terus-menerus. Jalanan kota tidak berdebu. Shaddad memerintahkan jalanan itu ditaburi serbuk kesturi dan zafran, sehingga siapa saja yang berjalan di atasnya akan mencium aroma wangi surga. Kerikil-kerikil jalanan diganti dengan butiran mutiara dan permata delima. Pohon-pohon buatan didirikan dari emas, dengan buah-buahan dari batu mulia. Proyek gila ini tidak selesai dalam setahun atau 2 tahun. Pembangunan kota Iram memakan waktu 300 tahun. Selama 3 abad itu, Shaddad tidak mati. Allah memanjangkan umurnya. Inilah yang disebut istidraj. Allah membiarkan Shaddad dalam kesesatannya. Allah membiarkan dia sukses. Allah membiarkan dia kaya. Allah seolah-olah diam melihat kesombongannya. Padahal, Allah sedang menyiapkan skenario prank ilahi yang paling menyakitkan di ujung cerita. Allah menunggu sampai Shaddad berada di puncak kebahagiaan untuk kemudian dijatuhkan ke dasar jurang kehinaan. 300 tahun berlalu, kabar gembira itu akhirnya datang. Para panglima melapor, "Wahai raja di raja, surgamu telah selesai. Iram telah siap menyambut Tuhan barunya." Jantung Shaddad berdegup kencang. Matanya berbinar. Obsesi seumur hidupnya telah terwujud. Dia segera memerintahkan persiapan keberangkatan. Dia ingin pindah dari istana lamanya ke Iram. Dia ingin hidup abadi di sana. Parade keberangkatan itu sangat kolosal. Shaddad menaiki kuda kebesarannya yang dihiasi pelana emas bertabur berlian. Di belakangnya, ribuan selir, menteri, dan pasukan pengawal berbaris rapi. Mereka membawa serta seluruh harta kekayaan kerajaan. Perjalanan menuju Gurun Ahqaf ditempuh dengan hati yang berbunga-bunga. Shaddad membayangkan bagaimana dia akan duduk di singgasana Zamrud, minum dari sungai anggur, dan tertawa mengejek Nabi Hud. "Lihatlah Hud, aku menang. Aku punya surga tanpa perlu mati," pikirnya. Rombongan itu menembus gurun pasir, dan akhirnya siluet kota itu terlihat di ufuk. Masya Allah, kota itu benar-benar menyilaukan. Sinar matahari gurun memantul dari tembok-tembok emas Iram, menciptakan cahaya yang menerangi langit sekitarnya. Kilauannya bisa dilihat dari jarak bermil-mil. Aroma wangi kesturi mulai tercium terbawa angin. Shaddad tersenyum lebar. Senyum kemenangan. Dia memacu kudanya lebih cepat. Semakin dekat, semakin dekat. Hingga sampailah dia tepat di depan gerbang utama kota Iram. Gerbang raksasa yang bertahtakan batu rubi merah itu terbuka lebar, seolah mulut raksasa yang siap menelan mangsanya. Shaddad menghentikan kudanya tepat di ambang pintu. Dia menatap kagum pada mahakarya ciptaannya sendiri. Indah, sempurna, tidak ada cacat. Perlahan, Shaddad mulai menggeser tubuhnya. Dia melepaskan kaki kirinya dari sanggur di kuda. Kaki kirinya masih menggantung di udara. Kaki kanannya mulai turun, hendak menapak ke tanah surga buatannya. Hanya butuh 1 detik lagi. Hanya butuh 1 langkah lagi bagi Shaddad untuk masuk dan menikmati hasil kerja kerasnya selama 300 tahun. Namun saudaraku, di detik yang sangat krusial itulah Allah SWT menetapkan keputusannya.
Allah tidak mengizinkan kulit Syaddad menyentuh debu Iram walau sebutir pun. Tiba-tiba, dari angkasa yang cerah, terdengar suara yang maha dahsyat. As-Sayhah, satu pekikan keras dari malaikat Jibril yang membelah atmosfer bumi. Suara itu bukan sekadar bising. Itu adalah gelombang kejut ultrasonik yang menghantam langsung ke organ vital. Blar! Dunia seakan berhenti berputar. Darah di dalam tubuh Syaddad mendidih. Jantungnya pecah berkeping-keping di dalam rongga dadanya. Gendang telinganya meledak. Dalam sepersekian detik, nyawa Syaddad dicabut paksa dengan sangat kasar. Tubuhnya kaku. Dia mati dalam posisi menggantung di pelana kuda. Matanya melotot, masih menatap keindahan kota di depannya. Tangannya masih terulur ingin menggapai gerbang. Tapi jiwanya sudah ditarik ke neraka yang paling dalam. Dia membangun selama 300 tahun, menghabiskan triliunan harta, mengorbankan jutaan nyawa. Tapi dia tidak sempat menikmatinya walau hanya 1 detik. Dia mati karena overexcitement yang dihantam oleh divine punishment. Bukan hanya Syaddad, seluruh pasukan, menteri, selir, dan pengikut yang bersamanya di gerbang itu, semuanya tewas seketika oleh suara teriakan itu. Sunyi, hening, tidak ada lagi sorak-sorai. Yang tersisa hanya mayat-mayat bergelimpangan di depan kota emas yang kosong melompong. Setelah kematian massal itu, Allah memerintahkan alam untuk membersihkan sampah-sampah kesombongan ini. Angin gurun bertiup kencang. Badai pasir raksasa datang menggulung. Pasir-pasir itu menimbun jasad Syaddad, menimbun pasukannya, dan menimbun kota Iram Dat al-Imad yang megah itu. Kota emas itu tenggelam ke dalam lautan pasir, hilang dari peta dunia, lenyap dari pandangan mata manusia selamanya. Hingga hari ini, Iram menjadi legenda, menjadi Atlantis di tengah gurun yang dicari oleh para arkeolog modern, namun tak pernah benar-benar ditemukan. Allah menyembunyikannya sebagai tanda penghinaan. Kematian Syaddad mengajarkan kita satu pelajaran teologis yang sangat mahal, bahwa manusia boleh berencana membangun langit, manusia boleh merasa memiliki segalanya. Tapi jika Allah berkehendak mencabut nikmat itu, Allah bisa melakukannya, tepat di depan hidung kita, di saat kita sudah merasa paling dekat dengan kemenangan. Syaddad mengejar surga dunia, tapi dia justru mendapatkan neraka sebelum kakinya sempat menyentuh tanah impiannya. Maka, masihkah kita berani sombong dengan rumah mewah kita, dengan mobil kilap kita? Padahal Syaddad yang punya kota emas saja berakhir tragis menjadi bangkai di bawah gundukan pasir. Kita tinggalkan gurun pasir Arabia yang menimbun Syaddad, dan kita bergerak ke barat, menyeberangi Laut Merah, menuju peradaban tertua dan termegah di muka bumi, Mesir kuno. Disinilah, di tepian Sungai Nil yang subur, berdiri monumen-monumen batu raksasa yang menantang zaman. Piramida yang menjulang, Sphinx yang membisu, dan kuil-kuil Luxor yang agung. Semua kemegahan ini dibangun di bawah telunjuk satu gelar manusia, Fir'aun. Perlu sahabat ketahui, Fir'aun bukanlah nama orang, melainkan gelar jabatan. Namun dalam sejarah Islam, gelar ini mengerucut pada satu sosok spesifik yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Banyak sejarawan dan ahli tafsir mengidentifikasikannya sebagai Ramses II atau anaknya, Minepta. Siapapun nama aslinya, dia mewakili puncak tertinggi dari penyakit jiwa manusia, megalomania teologis. Fir'aun berbeda dengan Namrud atau Syaddad. Fir'aun memiliki infrastruktur peradaban yang jauh lebih canggih. Dia menguasai teknologi pengawetan mayat. Dia menguasai ilmu sihir. Dia menguasai sistem irigasi Sungai Nil. Dan dia memiliki angkatan perang kereta kuda tercepat di dunia. Kehebatan teknologi inilah yang membuatnya buta. Dia berdiri di balkon istananya, memandang Sungai Nil yang membelah Mesir, lalu berkata dengan kalimat yang diabadikan dalam surah Az-Zukhruf, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawah perintahku? Tidakkah kalian melihat?" Puncaknya, dia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan berteriak lantang, "Ana Rabbukumul A'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini bukan sekedar klaim politik, ini klaim ketuhanan. Dia menolak tunduk pada hukum alam, dia merasa dialah hukum itu sendiri.
Kekejamannya dimulai dari sebuah mimpi. Fir'aun bermimpi melihat api datang dari arah Baitul Maqdis, membakar rumah-rumah di Mesir dan membunuh orang Kipti, tapi membiarkan Bani Israel. Para ahli nujum menafsirkan, akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Paranoia melanda. Fir'aun memerintahkan genosida pertama dalam sejarah, menyembelih setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Sungai Nil berubah merah oleh darah bayi-bayi tak berdosa. Jeritan ibu-ibu Bani Israel menggema di setiap sudut kota. Tapi, lihatlah cara Allah bercanda dengan takdir. Bayi yang paling dia takutkan justru hanyut di sungai dan dipungut oleh istrinya sendiri, lalu dibesarkan di dalam pangkuan Fir'aun, makan dari piring Fir'aun, dan dididik di istana Fir'aun. Musuh besarnya tidur di kamar sebelahnya selama bertahun-tahun. Singkat cerita, ketika Musa kembali sebagai rasul membawa mujizat, Fir'aun menolak mentah-mentah. Terjadilah duel legendaris antara mujizat versus sihir. Fir'aun memanggil ribuan penyihir terbaik. Mereka melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular-ular berbisa. Rakyat bersorak. Namun Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi ular naga raksasa yang nyata, yang melahap habis ular-ular palsu itu. Para penyihir itu yang paling tahu mana sihir mana yang bukan, langsung tersungkur sujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Ini adalah tamparan keras bagi ego Fir'aun. Otoritas spiritualnya runtuh seketika. Allah kemudian mengirimkan 9 tulah bertahap untuk memperingatkannya. Sungai Nil yang dia banggakan berubah menjadi darah. Amis, kental, tidak bisa diminum. Lalu datang wabah katak. Katak di tempat tidur, katak di piring makan. Lalu wabah kutu, belalang, hingga kematian anak sulung. Setiap kali azab datang, Fir'aun memelas. "Wahai Musa, berdoalah pada Tuhanmu, hilangkan azab ini, aku akan beriman." Tapi begitu azab hilang, dia sombong lagi. Hatinya sudah membatu. Hingga akhirnya, skenario pamungkas digelar di tepi Laut Merah. Musa membawa lari Bani Israel di malam hari. Fir'aun mengejar dengan pasukan elit kereta perangnya. Dia ingin pembantaian massal. Di depan ada laut, di belakang ada pedang Fir'aun. Bani Israel putus asa, tapi Allah berfirman, "Pukulkan tongkatmu ke laut." Brak! Laut Merah terbelah. Air yang cair itu tiba-tiba membeku, berdiri tegak laksana 2 gunung raksasa yang tinggi, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Musa dan umatnya menyeberang. Firaun tiba di bibir pantai. Dia melihat fenomena alam yang mustahil itu. Akal sehatnya seharusnya berkata, "Ini kuasa Tuhan Musa, mundur." Tapi setan di dalam kepalanya memutarbalikkan logika. Firaun berteriak kepada pasukannya, "Lihatlah, lautan ini terbelah karena takut kepadaku. Lautan memberiku jalan untuk mengejar budak-budak itu. Serbu!" Dengan congkak, dia memacu keretanya masuk ke dalam lorong laut itu. Dia merasa alam semesta tunduk padanya. Ketika kuda terakhir Bani Israel naik ke daratan seberang, dan ketika Fir'aun beserta seluruh pasukannya tepat berada di tengah-tengah lautan, jebakan tertutup. Allah memerintahkan air kembali ke sifat aslinya. Dinding air setinggi gunung itu runtuh. Jutaan ton air laut tumpah ruah dalam 1 detik. Suara gemuruh air yang menghantam terdengar lebih keras dari ribuan halilintar. Di detik-detik sakaratul maut itulah, topeng Tuhan Fir'aun hancur lebur. Dia terombang-ambing di gumpalan ombak yang gelap. Air asin masuk ke hidungnya, membakar paru-parunya. Kereta emasnya hancur,
mahkotanya lepas. Dia tersedak, megap-megap mencari udara. Ketakutan manusiawinya muncul. Dengan sisa napas terakhir, dia berteriak, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel." Dia ingin tobat, dia ingin bersyahadat. Tapi, pintu tobat memiliki jam kerja. Dan jam kerja itu tutup ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Malaikat Jibril alaihi salam yang menyaksikan momen itu merasa jijik. Bagaimana mungkin manusia yang seumur hidupnya menyiksa bayi dan mengaku Tuhan, kini mau cari selamat di detik terakhir. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, Jibril turun ke dasar laut, mengambil lumpur hitam yang busuk, lalu menyumbatkannya ke mulut Fir'aun. Jibril membungkam mulut itu agar Fir'aun tidak bisa menyelesaikan kalimat tobatnya, agar dia mati dalam kekafiran yang sempurna. Fir'aun mati. Tuhan sungai itu mati karena air. Raja yang sombong itu mati konyol, mengambang seperti bangkai ikan. Namun, kisah Fir'aun tidak berakhir di dasar laut. Allah punya rencana lain untuk jasadnya. Dalam surah Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Allah memerintahkan laut untuk memuntahkan jasad Fir'aun ke tepian. Ombak melempar tubuh kaku itu ke pantai agar dilihat oleh Bani Israel dan orang Mesir, agar mereka yakin bahwa Tuhan mereka sudah mati. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang menghinakan, bengkak, pucat, dan penuh garam. Dan janji Allah itu terbukti nyata hingga detik ini, di tahun 2026 ini. Jasad itu tidak hancur jadi tanah. Jasad itu diawetkan. Jika Anda pergi ke Museum Kairo di Mesir, Anda bisa melihatnya. Mumi Firaun masih ada. Para ilmuwan modern, termasuk Dr. Maurice Bucaille dari Prancis, meneliti mumi ini dan menemukan sisa-sisa garam laut yang masih menempel di tubuhnya, membuktikan bahwa dia mati tenggelam di laut. Lihatlah wajahnya sekarang. Kering, keriput, hitam, kaku. Dia diawetkan Allah bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dijadikan tontonan. Ribuan turis datang setiap hari, membayar tiket, hanya untuk menatap wajah kering dari manusia yang dulu mengaku Tuhan. Dia menjadi objek selfie. Dia menjadi bahan pelajaran sejarah anak SD. Dia ingin dikenang sebagai yang maha tinggi, tapi Allah menjadikannya simbol yang maha hina. Fir'aun mengajarkan kita bahwa setinggi apapun jabatan manusia, dia akan kalah melawan air, tanah, dan kehendak penciptanya. Sahabat Basyirah Hikmah yang dirahmati Allah, sebuah pohon kejahatan tidak akan tumbuh tinggi jika tidak memiliki akar yang kuat. Begitu pula dengan Fir'aun, dia tidak bekerja sendirian. Tirani Fir'aun ditopang oleh dua kaki raksasa, kekuatan militer/intelektual dan kekuatan ekonomi. Malam ini, kita akan membedah dua tokoh yang menjadi bahan bakar kesombongan Fir'aun. Mereka bukan raja, tapi nasib mereka berakhir di kerak neraka yang sama. Mereka adalah Haman dan Karun. Mari kita mulai dengan Haman. Dalam struktur pemerintahan Mesir kuno, jika Fir'aun adalah Tuhan, maka Haman adalah nabi palsunya. Dia adalah Perdana Menteri, menteri segala urusan, sekaligus arsitek jenius. Haman mewakili golongan teknokrat atau kaum intelektual yang melacurkan ilmunya demi kekuasaan. Al-Quran secara spesifik menyebut nama Haman dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fir'aun berkata, "Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku, dan buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa." Perhatikan detail ini. Hamanlah yang merancang teknologi pembakaran tanah liat untuk membuat gedung pencakar langit pertama di Mesir. Piramida dibuat dari batu alam, tapi menara Firaun dibuat dari bata bakar. Haman menggunakan kecerdasannya bukan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk memuaskan ego bosnya yang ingin menengok Tuhan di langit. Dia tahu itu mustahil, dia tahu itu bodoh, tapi demi jabatan, demi kedudukan di samping Firaun, dia berkata, "Siap paduka, akan hamba laksanakan." Haman adalah tipe pejabat asal bapak senang. Dia yang membisikkan strategi, dia yang mengatur pengerahan ribuan budak Bani Israel, dan dia yang meyakinkan Firaun bahwa Musa hanyalah penyihir gila. Haman merasa aman. Dia pikir, aku bukan yang mengaku Tuhan. Aku cuma pelaksana perintah.
Tetapi Allah Maha Adil. Dalam hukum Allah, enabler kezaliman, hukumannya sama dengan si zalim itu sendiri. Saat Laut Merah terbelah dan kemudian runtuh, Haman ada di sana, berdiri tepat di samping kereta Fir'aun. Kecerdasannya, gelar insinyurnya, strategi militernya, semuanya nol besar di hadapan air laut. Haman mati tenggelam, meminum air asin yang sama dengan Fir'aun. Dia menjadi bukti sejarah bahwa orang pintar yang mendukung penguasa jahat akan ikut terseret dalam kehancuran pemimpinnya. Sekarang, mari kita beralih ke tokoh kedua yang kisahnya jauh lebih tragis dan personal. Dia adalah Qarun. Jika Firaun adalah simbol kekuasaan politik, Qarun adalah simbol kapitalisme tanpa Tuhan. Tahukah sahabat, Qarun sebenarnya bukan orang asing bagi Nabi Musa. Dia adalah sepupu Musa. Mereka satu darah, satu klan Bani Israel. Awalnya, Qarun adalah orang yang sangat miskin. Bajunya compang-camping. Namun, dia memiliki suara yang sangat merdu saat membaca kitab Taurat. Dia ahli ibadah. Karena kasihan, Nabi Musa mengajarkan kepadanya ilmu alkimia dan mendoakannya agar dibukakan pintu rezeki. Allah mengabulkan doa itu. Qarun mulai berbisnis. Emas mengalir deras ke kantongnya. Dari miskin, dia jadi kaya. Dari kaya, dia jadi konglomerat. Dari konglomerat, dia menjadi pemilik aset terbesar di zamannya. Kekayaannya begitu masif, sampai-sampai Al-Quran menggunakan satu metafora yang membuat akal kita berhenti bekerja. Sesungguhnya kunci-kunci perbendaharaannya sungguh berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Bayangkan, itu baru kuncinya. Kunci gudang emasnya harus dipikul oleh rombongan bodyguard yang berotot kekar. Jika kuncinya saja bertonton beratnya, bayangkan seberapa luas gudang hartanya. Isinya bukan uang kertas, tapi emas batangan, perak, permata, sutra, dan gandum. Namun harta itu menjadi racun. Hati Qarun berubah. Dia mulai lupa siapa yang memberinya ilmu. Dia mulai lupa sepupunya, Musa. Dia mulai lupa Tuhannya. Qarun menjadi pelit. Dia menolak membayar zakat. Dia menganggap zakat adalah pajak yang merugikan. Ketika diingatkan oleh kaumnya, janganlah kamu terlalu bangga. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Qarun menjawab dengan satu kalimat yang menjadi mantra kesombongan orang kaya hingga hari ini. Innama utituhu ala ilmin indi. Puncak keangkuhannya terjadi pada suatu pagi yang cerah. Qarun ingin memamerkan status sosialnya. Dia keluar dengan parade kemewahan. Keretanya dilapisi emas, kudanya putih bersih. Pakaiannya sutra ungu yang menjuntai. Ribuan pelayan mengiringinya. Rakyat Bani Israel yang imannya lemah menatap dengan mata terbelalak. Air liur mereka menetes. Mereka berbisik iri. Duhai, andaikan kita memiliki apa yang dimiliki Qarun. Sungguh, dia adalah orang yang sangat beruntung. Qarun tersenyum puas di atas keretanya. Dia menikmati tatapan pemujaan itu. Tapi dia lupa. Doa orang sombong itu cepat sampai ke langit. Allah sudah muak. Surat eksekusi sudah turun. Allah memerintahkan bumi untuk membuka mulutnya. Yang pertama kali amblas adalah hartanya. Qarun melihat dengan mata kepalanya sendiri, gudang-gudang emas yang dia cintai melebihi nyawanya, retak dan meluncur masuk ke dalam perut bumi. Tidak, emasku, pabrikku, uangku, teriaknya histeris. Dia melihat hasil kerja keras seumur hidupnya lenyap dalam hitungan detik. Hatinya hancur berkeping-keping sebelum badannya hancur. Setelah hartanya habis, barulah giliran fisiknya. Tanah mulai menghisap kakinya seperti lumpur hidup. Mula-mula sampai mata kaki. Qarun mencoba lari, tapi kakinya terkunci. Tanah naik sampai ke lutut. Dia berteriak memanggil pengawalnya, tapi pengawalnya lari ketakutan. Tanah naik sampai ke pinggang. Di momen ini, Qarun melihat Musa. Dia berteriak memelas. Wahai Musa, tolong aku, wahai sepupuku, demi hubungan darah kita. Tapi Musa memalingkan wajah.
hati Nabi Musa sudah tertutup karena perintah Allah. Tidak ada syafaat bagi orang yang menuhankan harta. Tanah terus naik, sampai ke dada, sampai ke leher. Di detik-detik terakhir, hanya kepalanya yang tersisa di permukaan tanah. Matanya melotot penuh ketakutan, mulutnya penuh pasir. Dan dengan satu hentakan terakhir, glub, bumi menutup kembali mulutnya. Rata, sunyi senyap. Tidak ada bekas lubang, tidak ada gundukan kuburan. Seolah-olah Korun, istananya, dan seluruh kekayaannya tidak pernah ada di muka bumi. Lenyap ditelan perut bumi hidup-hidup. Orang-orang yang tadi pagi berkata, ingin jadi seperti Korun, sore harinya berkata dengan tubuh gemetar, untunglah Allah tidak mengabulkan doa kita. Kalau kita jadi Korun, kita pun pasti sudah ikut ditelan bumi. Tokoh kita kali ini bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dalam sejarah Islam, dia lebih dikenal dengan julukan abadi, Abu Lahab. Tahukah kalian kenapa dia dipanggil Abu Lahab? Lahab artinya jilatan api atau rona merah yang menyala. Dia dipanggil demikian bukan karena dia buruk rupa, justru sebaliknya. Dia adalah pria yang sangat tampan, kulitnya putih kemerahan, wajahnya bersinar, dan badannya gagah. Dia adalah the golden boy dari Bani Hashim. Dia kaya raya, dia bangsawan, dan dia adalah penjaga kunci Ka'bah. Drama ini di Bukit Syafa, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke atas bukit dan memanggil seluruh kabilah Quraisy. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib. Orang-orang berkumpul. Nabi bertanya, jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang, apakah kalian percaya padaku? Serentak mereka menjawab, tentu, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Engkau adalah Al-Amin. Kepercayaan itu mutlak. Tapi perhatikan apa yang terjadi saat Nabi melanjutkan kalimatnya. Sesungguhnya, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Hening sejenak. Tiba-tiba, dari barisan depan, seorang pria tampan dengan wajah merah padam karena marah, berdiri dan berteriak lantang sambil menunjuk wajah Nabi. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana? Kehancuran Abu Lahab tidak terjadi di medan perang. Dia adalah pengecut. Saat perang Badar terjadi, dia tidak ikut. Dia menyewa orang lain untuk menggantikannya berperang karena dia takut mati. Dia duduk santai di Mekah menunggu kabar kemenangan Quraisy. Namun, berita yang datang justru sebaliknya. Quraisy kalah telak. Tokoh-tokoh besar seperti Abu Jahal tewas. Mendengar kabar itu, Abu Lahab terpukul hebat, depresi, stres, imun tubuhnya anjlok. Dan disinilah azab fisik itu dimulai. Allah mengirimkan penyakit yang paling ditakuti bangsa Arab saat itu, Al-Adasah. Dalam istilah medis modern, ini mirip dengan wabah pes atau kusta ganas yang bernanah. Sekujur tubuh Abu Lahab yang dulu gagah dan putih kemerahan, kini dipenuhi bisul-bisul hitam yang melepuh. Nanah busuk mengalir dari kulitnya. Baunya, Masya Allah, sangat menyengat dan menjijikan. Orang-orang Quraisy yang dulu memujanya, kini lari menjauh. Bahkan ini yang paling tragis. Anak-anak kandungnya sendiri kabur meninggalkan rumah. Mereka takut tertular. Mereka jijik melihat bapaknya sendiri. Abu Lahab, bangsawan Mekah yang sombong itu, terbaring sendirian di pojok kamarnya yang gelap. Dia haus, tidak ada yang memberi minum. Dia kesakitan, tidak ada yang memegang tangannya. Dia berteriak memanggil anak-anaknya, tapi tidak ada jawaban. Dia mati dalam keadaan sepi, hina, dan putus asa. Apakah penderitaannya selesai setelah mati? Tidak. Mayat Abu Lahab dibiarkan tergeletak di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang mau mengurusnya. Di tengah panasnya kota Mekah, proses pembusukan terjadi sangat cepat. Tubuhnya membengkak, kulitnya pecah, dan bau bangkai menyebar ke seluruh lingkungan elit Quraisy. Tetangga-tetangganya mulai protes. Mereka mendatangi anak-anak Abu Lahab. Celakalah kalian, bapak kalian sudah jadi bangkai di dalam sana. Apakah kalian tidak malu?
Anak-anaknya menjawab dari kejauhan, "Kami takut tertular penyakitnya." Akhirnya, karena dipaksa warga, mereka mau menguburkan bapaknya. Tapi caranya sungguh di luar nalar kemanusiaan. Mereka tidak memandikan jenazahnya. Mereka tidak mengafaninya dengan layak. Mereka menyewa kuli-kuli kasar untuk masuk ke kamar itu. Jenazah Abu Lahab didorong menggunakan kayu panjang agar tidak bersentuhan kulit. Didorong, digulingkan, sampai jatuh ke dalam lubang galian di luar kota Mekah. Setelah masuk lubang, anak-anaknya tidak menimbunnya dengan tanah pakai tangan. Mereka berdiri dari kejauhan, lalu melempari jenazah bapaknya dengan batu-batu besar hingga tertimbun. Mereka memperlakukan bapaknya seperti melempar anjing gila yang mati. Lihatlah akhir hidupnya, sahabat. Dia yang dulu wajahnya bersinar, matanya mati membusuk. Dia yang dulu sombong dengan nasab mulianya, mati ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Dia yang dulu menghina Nabi dengan kata tabban laka, akhirnya benar-benar binasa sesuai sumpah Allah. Kematian Abu Lahab mengajarkan kita satu hal penting. Nasab tidak menjamin surga. Menjadi keluarga Nabi, anak kiai, atau keturunan orang soleh, tidak ada gunanya di hadapan Allah jika hati kita sombong dan menolak kebenaran. Abu Lahab adalah paman Nabi, tapi dia di neraka. Bilal bin Robah hanyalah budak hitam dari Ethiopia, tapi terompahnya terdengar di surga. Kemuliaan itu bukan dari darah, tapi dari takwa. Hati-hatilah dengan lisan kita. Jangan pernah menyumpahi kebenaran, karena sumpah itu akan berbalik mencekik leher kita sendiri di saat yang paling tidak terduga. Sahabat Basyirah Hikmah yang dirahmati Allah. Kita telah sampai di penghujung perjalanan. Kisah terakhir ini bukan terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu, melainkan terjadi di tahun yang sama dengan kelahiran manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Tahun itu dikenal dalam sejarah dunia sebagai Tahun Gajah. Tokoh antagonis kita kali ini bukanlah Fir'aun yang mengaku Tuhan, namun tindakannya menantang langsung rumah Tuhan. Dia adalah Abrahah al-Ashram. Abrahah adalah seorang jenderal perang dari kerajaan Aksum yang kemudian menjadi gubernur Yaman. Dia adalah penganut Kristen yang taat, namun ambisinya bercampur dengan politik dan ekonomi. Saat itu, Abraham melihat fenomena yang membuatnya iri setengah mati. Setiap tahun, ribuan bangsa Arab berbondong-bondong pergi ke utara, ke sebuah lembah tandus yang gersang, hanya untuk mengelilingi sebuah bangunan kotak hitam sederhana bernama Ka'bah. Dalam kacamata Abraha, ini tidak masuk akal. Kenapa mereka memuja tumpukan batu hitam di tengah gurun itu? Padahal aku bisa membangun sesuatu yang jauh lebih megah, lebih indah, dan lebih pantas untuk disembah, pikirnya. Maka, Abraham memulai proyek ambisiusnya. Dia membangun sebuah gereja katedral raksasa di kota Sana'a, Yaman. Dia memberinya nama Al-Qulis. Gereja ini dibangun dengan kemewahan yang tak nalar. Dindingnya dilapisi marmer pualam terbaik, kubahnya bertabur emas murni, dan lantai-lantainya dipenuhi permata. Tujuannya satu, memalingkan haji bangsa Arab dari Mekah ke Yaman. Dia ingin memindahkan pusat ekonomi dan spiritual dunia ke kerajaannya. Abraham mengirim surat undangan ke seluruh jazirah Arab. Namun, respon yang dia dapatkan sungguh di luar dugaan. Bangsa Arab, meskipun saat itu masih jahiliyah, memiliki cinta fanatik terhadap Ka'bah warisan Nabi Ibrahim. Mereka merasa terhina. Puncaknya, seorang lelaki dari Bani Kinanah menyelinap masuk ke dalam gereja megah itu di tengah malam. Dia tidak mencuri emas, dia tidak merusak dinding. Tapi dia buang air besar di dalamnya dan melumuri dinding-dinding suci Al-Qulis dengan kotoran manusia sebagai tanda penghinaan tertinggi. Pagi harinya, saat Abraham melihat katedral kebanggaannya penuh dengan tinja, kemarahannya meledak. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Dia bersumpah dengan nama Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan, aku tidak akan berhenti sampai aku meratakan Ka'bah itu dengan tanah, hingga tak tersisa satu batu pun. Abrahah menyiapkan angkatan perang yang belum pernah dilihat mata orang Arab sebelumnya. Dia membawa 60.000 prajurit bersenjata lengkap. Tapi senjata utamanya bukanlah pedang atau panah. Dia membawa unit kavaleri berat, barisan gajah perang. Gajah paling besar, seekor mamut putih raksasa bernama Mahmud, diposisikan di paling depan sebagai pendobrak. Bayangkan teror psikologisnya. Orang Mekah saat itu hanya biasa berperang menggunakan kuda dan unta. Mereka tidak tahu cara melawan tank hidup sebesar gajah Afrika.
Tanah Jazirah Arab bergetar hebat saat pasukan ini melintas. Kabilah-kabilah Arab yang mencoba menghadang di jalan disapu bersih seperti debu ditiup angin. Abraha merasa tak terkalahkan. Sesampainya di perbatasan Mekah, Abraha merampas harta penduduk, termasuk 200 ekor unta milik pemimpin Mekah, Abdul Muthalib. Terjadilah dialog legendaris yang mencerminkan tawakal tingkat tinggi. Abraha bertanya dengan nada meremehkan, "Aku datang untuk menghancurkan agama nenek moyangmu, tapi kau malah memikirkan unta?" Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, "Ana Rabbul Ibil, walil baiti Rabbun Yahmihi." Ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Penduduk Mekah diperintahkan mengungsi ke bukit-bukit. Ka'bah kosong, sunyi. Hanya ada angin gurun yang bertiup. Abraha memberi komando serbu. Maju, hancurkan. Namun, keanehan terjadi. Gajah raksasa bernama Mahmud itu tiba-tiba duduk bersimpuh. Ia mogok. Dipukul dengan besi runcing sampai berdarah, ia diam. Ditarik dengan tali tambang, ia bergeming. Tapi anehnya, jika diarahkan ke Yaman, ia berdiri dan berlari kencang. Jika diarahkan ke Syam, ia lari. Tapi begitu diarahkan ke Ka'bah, ia duduk lagi. Hewan itu melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Instingnya melarangnya melawan rumah Allah. Saat kebingungan melanda pasukan Abraha, tiba-tiba langit Mekah berubah menjadi gelap gulita. Bukan mendung, bukan gerhana, tapi gelombang hitam yang datang dari arah laut. Itu adalah burung ababil. Mereka bukan burung elang raksasa atau naga. Ukurannya kecil, mirip burung walet atau pipit, dengan paruh berwarna hijau dan cakar kuning. Tapi mereka adalah angkatan udara Allah. Setiap burung membawa 3 butir batu, 1 di paruh, 2 di cengkraman kaki. Batu itu bernama sijil, tanah liat yang dibakar di neraka jahanam. Ukurannya hanya sebesar kacang polong atau biji kedelai. Abraha mungkin mendongok ke langit dan tertawa. Apa yang bisa dilakukan burung pipit dengan kerikil kecil? Tapi tawa itu adalah tawa terakhirnya. Saat batu-batu itu dijatuhkan, wus, wus. Hukum fisika dunia tidak berlaku. Batu itu memiliki berat jenis dan panas yang tak terbayangkan. Begitu batu itu mengenai kepala prajurit yang memakai helm baja, batu itu menembus helmnya, menembus tengkorak kepalanya, menembus otaknya, menembus bajannya, menembus gajah yang dinaikinya, hingga tembus ke dalam tanah. Seperti peluru laser panas yang melelehkan mentega. Tidak ada satupun yang meleset. Batu itu mengejar targetnya masing-masing. Jeritan horor pecah seketika. Pasukan gajah yang gagah perkasa itu hancur lebur dalam hitungan menit. Mereka berlarian tak tentu arah, saling tabrak, terinjak gajah mereka sendiri yang mengamuk kesakitan. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka dalam surah Al-Fil ayat 5 dengan sangat grafis dan menjijikan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bayangkan daun kering yang dimakan ulat. Berlubang-lubang, koyak, rapuh, dan hancur. Begitulah tubuh mereka. Daging mereka melepuh, berlubang, dan copot dari tulangnya akibat radiasi panas batu neraka itu. Dan bagaimana dengan Abraha? Allah memberikan azab yang spesial untuknya. Dia tidak langsung mati di tempat. Allah ingin dia merasakan sakit yang panjang dan menjadi pelajaran bagi orang-orang di Yaman. Batu itu mengenai tubuhnya, tapi tidak langsung membunuhnya seketika. Abraha dilarikan mundur oleh sisa pasukannya kembali ke Yaman. Sepanjang perjalanan pulang ratusan kilometer yang menyiksa itu, tubuh Abraha rontok sedikit demi sedikit. Awalnya jari jemarinya lepas satu persatu. Lalu hidungnya copot. Lalu telinganya. Kulit dan dagingnya meleleh dan berjatuhan ke tanah, seperti orang yang terkena penyakit kusta ganas atau radiasi nuklir tingkat tinggi. Nanah dan darah bercucuran sepanjang jalan. Setiap kali bagian tubuhnya jatuh, rasa sakitnya seperti ditusuk ribuan jarum. Dia sampai di Sana'a, ibu kota kerajaannya, dalam wujud yang bukan lagi manusia. Dia seperti onggokan daging busuk yang masih bernafas. Riwayat dari Ibnu Ishaq menyebutkan, dia tidak mati sampai dadanya terbelah dan jantungnya terlihat berdetak lemah di luar. Dia mati dalam keadaan sehina-hinanya.
disaksikan oleh rakyatnya sendiri di depan gereja Al-Qulis yang dia banggakan. Matinya Abraha adalah kematian yang memalukan bagi seorang raja. Dia ingin menghancurkan rumah Allah, tapi Allah menghancurkan tubuhnya menjadi serpihan debu. Peristiwa ini menjadi bukti pamungkas bagi bangsa Arab dan dunia, bahwa Ka'bah memiliki pemilik yang tidak tidur, bahwa sehebat apapun teknologi militer manusia, jika berhadapan dengan kuasa Allah, ia bisa dihancurkan hanya oleh makhluk terlemah. Tahun itu, Ka'bah selamat, pasukan gajah musnah, dan di tahun yang sama, tepat 50 hari setelah peristiwa gajah itu, lahirlah seorang bayi yatim di kota Mekah. Bayi yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala selamanya. Bayi yang membawa cahaya di tengah kegelapan jahiliyah. Dialah Muhammad bin Abdullah. Kematian Abraha adalah karpet merah bagi kelahiran sang nabi penutup zaman. Sebuah pesan dari langit bahwa kebatilan akan selalu hancur, bagaimanapun besarnya ia terlihat di mata manusia. Sahabat, renungkanlah. Abraha punya gajah, Allah punya burung. Siapa yang menang? Maka janganlah kita sombong dengan kekuatan kita yang sedikit ini, karena di atas langit masih ada langit. Sahabat Basyirah Hikmah yang dirahmati Allah. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasanya seperti baru saja kita bangun dari mimpi buruk yang panjang. 2 jam sudah kita mengarungi samudera sejarah yang kelam. Kita telah menyaksikan parade kebodohan manusia yang merasa dirinya Tuhan. Kita melihat Namrud yang otaknya diaduk-aduk nyamuk. Kita melihat Syaddad yang jantungnya pecah sebelum menyentuh surga. Kita melihat Fir'aun dan Haman yang meminum air asin kematian. Kita melihat Korun yang ditelan perut bumi beserta kuncinya. Kita melihat Abu Lahab yang membusuk sendirian. Dan kita melihat Abraha yang hancur lebur seperti daun dimakan ulat. Pertanyaannya sekarang, apa benang merah dari ke-7 kisah tragis ini? Apakah karena mereka kaya? Bukan. Nabi Sulaiman jauh lebih kaya, tapi beliau mulia. Apakah karena mereka berkuasa? Bukan. Zulkarnain menguasai timur dan barat, tapi beliau dicintai Allah. Benang merahnya hanya satu kata, aku. Penyakit itu bernama ego. Namrud berkata, aku bisa menghidupkan. Fir'aun berkata, akulah Tuhan tertinggi. Korun berkata, harta ini karena kepintaranku. Kata aku inilah yang membinasakan mereka. Dalam sebuah hadis qudsi yang menggetarkan hati, Allah SWT berfirman, kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mencoba merebut salah satu darinya, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam, dan aku tidak peduli. Sahabatku, di zaman modern ini, mungkin kita tidak melihat lagi Firaun yang memakai mahkota emas tinggi. Kita tidak melihat lagi orang yang membangun menara Babel. Tapi sadarkah kita bahwa Firaun-Firaun kecil itu seringkali bersemayam diam-diam di dalam hati kita sendiri? Saat kita meremehkan orang miskin karena merasa dompet kita lebih tebal, itulah benih Korun. Saat kita menolak nasihat orang tua atau ulama karena merasa gelar akademik kita lebih tinggi, itulah benih Haman. Saat kita pamer kebahagiaan di media sosial dengan niat supaya orang lain merasa iri dan dengki, itulah benih Abu Lahab. Saat kita merasa paling benar dan memandang orang lain sebagai ahli neraka, itulah benih iblis. Kita sering lupa bahwa kita ini lemah. Manusia itu makhluk yang sangat rapuh. Cukup satu pembuluh darah halus di otak kita pecah, tamatlah riwayat kesombongan kita. Kita akan terbaring stroke, tidak bisa bicara, bahkan buang air pun harus dibantu orang lain. Cukup satu virus kecil yang tak terlihat mata mikroskop, lumpuhlah ekonomi dunia. Cukup tanah bergeser sedikit saja, runtuhlah rumah mewah yang kita cicil puluhan tahun. Lantas, apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Kisah-kisah tadi bukanlah dongeng pengantar tidur. Itu adalah cermin. Allah mengawatkan jasad Fir'aun agar kita bercermin. Wahai manusia, sekuat apapun kau akan berakhir jadi tulang belulang kaku seperti ini. Allah menenggelamkan Korun agar kita bercermin. Wahai manusia, sebanyak apapun hartamu, kain kafanmu tidak memiliki saku. Semoga perjalanan panjang 2 jam ini menjadi basirah bagi kita semua.
Semoga setelah video ini berakhir, dahi kita semakin sering menyentuh sajadah. Punggung kita semakin sering membungkuk dalam rukuk. Dan hati kita semakin menunduk dalam ketawaduan. Karena padi yang berisi itu semakin merunduk. Kita hanyalah tanah yang berjalan. Dan sebentar lagi, mungkin besok, mungkin lusa, kita akan kembali menjadi tanah yang diam. Terima kasih telah menemani saya dalam maraton sejarah ini. Waktu kalian yang berharga ini, insya Allah akan menjadi saksi di Yaumil Hisab, bahwa kita pernah duduk bersama, merenungi kebesaran Allah. Jika ada kebenaran dalam penyampaian ini, itu murni datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada kesalahan kata atau data, itu murni dari kebodohan dan kedangkalan ilmu saya pribadi. Perjalanan jejak ilmu masih panjang. Kita masih punya ribuan lembar sejarah Islam yang belum terjamah. Untuk dokumenter Deep Dive selanjutnya, tema apa yang paling membuat kalian penasaran? Saya tawarkan 2 opsi berat. Opsi A, 5 wanita pengkhianat dalam Al-Quran. Opsi B, 5 ahli ibadah yang mati su'ul khotimah. Mana yang lebih menakutkan bagi kalian? Wanita pengkhianat atau ahli ibadah yang tertipu? Tulis pilih A atau pilih B di kolom komentar sekarang juga. Suara terbanyak akan langsung kami garap naskahnya minggu depan. Jangan lupa tekan tombol like sebagai sedekah digital agar algoritma menyebarkan peringatan ini ke lebih banyak orang. Bagikan video ini ke grup keluarga atau sahabat terdekat. Siapa tahu, satu share dari kalian bisa menyelamatkan seseorang dari sifat angkuh yang membinasakan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jauhkanlah kami dari sifat sombong, riya, dan ujub. Sampai jumpa di video penuh ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.